Halo Kak, Assalamualaikum. Kembali lagi dengan saya Tukang Patus. Video kali ini kita akan membahas resum yang ke-12 ya Kak ya. Kira-kira ada apa aja di resum yang ke-12 ini, kita simak videonya. Yang pertama, mengenai jadwal imunisasi. Nah, mungkin kiranya nanti kalau misalnya kakak ditanya tuh usia 3 bulan, imunisasi apa aja yang diberikan. Ya, bisa dihafalkan ya kak ya, ada yang mulai dari kurang dari 24 jam, usia 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, kemudian 4 bulan. Nanti coba kakak hafalkan masing-masing ya. Kemudian ini ada yang 9 bulan, 10 bulan, 12 bulan, sama 18 bulan. Kalau misalnya yang ditanya itu Baduta. Baduta itu dapat imunisasi apa aja? Baduta itu kan bayi 2 tahun. Berarti dia usianya 24 bulan. Kalau untuk 24 bulan itu dia ada rentang waktu pemberian dari usia yang 18 bulan ya Kak. Berarti yang diberikan itu DPT, HB, HIB, kemudian campak sama rubella. Nah, ini dia ya Kak ya, untuk pemberian imunisasi lanjutan pada Baduta, yaitu yang diberikan DPT, HB, HIB, dan campak. Kemudian diberikannya itu rentang waktu usia 18 sampai 24 bulan. Kemudian kalau misalnya Baduta yang telah lengkap imunisasi dasarnya dan imunisasi lanjutannya, berarti status imunisasinya itu adalah T3. Kalau misalnya anak SD yang lengkap imunisasi dasar dan imunisasi lanjutan, serta biasnya juga udah lengkap, berarti status imunisasinya adalah T5. Nah, ini kalau ditanyain misalnya itu untuk anak kelas 1, vaksin yang diberikan pada saat bias itu apa? Berarti yaitu campak, rubella, sama DT ya, Kak. Tapi kalau misalnya ditanyain anaknya nggak sekolah, tapi usianya itu 8 tahun, berarti vaksin yang dikasihkan itu apa? Berarti TD ya. Terus untuk HVP ini dia imunisasi yang khusus diberikan untuk perempuan, untuk mencegah kanker serviks. Kemudian untuk kelas hamil. Kelas hamil sendiri itu kan yang biasanya dibilang sebelumnya ada 3 ya Kak. Itu untuk referensi tahun 2009. Kalau yang 2014 saya baca di buku itu, buku KIA-nya pedomannya itu 2014 yang terbaru ya. Berarti ada 4 pertemuan. Pertemuan yang dimana materinya itu berbeda-beda. Kalau yang pertemuan pertama itu dia mengenai kehamilan ya, kehamilan, kemudian mitos-mitos sama persiapan menghadapi persalinan. Kalau misalnya dia yang pertemuan 2 itu apa? Kalau pertemuan 2 itu dia tentang awal-awal persalinan, IMD, kemudian KB pasca salin, nifas, sama mitos juga. Kemudian kita lihat yang pertemuan ketiga. Nah, kalau untuk pertemuan ketiga ini lebih ke pencegahan penyakit atau komplikasinya juga, baik di kehamilan, persalinan maupun di nifas. Itu dia seperti apa? Malaria, IMS, AIDS, kemudian KEK, anemia, sama tanda bahaya ya Kak ya. Kemudian untuk pertemuan yang keempat itu dia lebih ke ini, apa? Lebih ke bayinya, seperti tanda bayi leher sehat, perawatan bayi baru lahir, kemudian neonatus, cacat bawaan, PMK kalau misalnya bayinya BBLR, kemudian posisi perlekatan, menyusui, imunisasi, sama yang terakhir ini akta kelahiran, pembuatan akta kelahiran kali ya Kak ya. Nah, bisa dihafalkan masing-masing. Kakak hafalkan aja inti-intinya masing-masing dari pertemuan itu. Nah, ada juga katanya hygiene sama sanitasi. Kalau cuci piring itu masuknya hygiene apa sanitasi. Cuci piring, cuci tangan, itu kan kebersihan individu ya Kak, berarti masuknya hygiene. Kalau misalnya dia kebersihan lingkungan itu seperti tong sampah, kemudian got, parit, limbah, itu masuknya di sanitasi. Terus ada campak. Campak ini dia penularannya lewat apa? Ternyata campak ini ditularkan melalui percikan air liur ya Kak ya, atau droplet. Kemudian dia itu dapat ditularkan oleh orang yang terinfeksi sejak 4 hari sebelum timbul gejala hingga 4 hari setelah gejala mereda. Jadi kalau misalnya eh,
si A itu nggak tahu kalau dia kena campak karena nggak ada gejalanya kan. Ternyata dia udah terinfeksi. Ah, dia bisa menularkan sama temannya yang lain. Padahal dia nggak ada gejala. Terus kalau misalnya dia itu gejalanya udah mereda, dia itu juga ternyata masih bisa menularkan sama temennya yang lain. Padahal belum lewat 4 hari. Nanti udah lewat 4 hari, ah, baru bisa aman kali ya. Nah ini ya kak ya, untuk gejala-gejalanya itu seperti hidung berair, batuk, mata berair, ada bercak putih, tak selera makan, demam, kemudian ruam, terakhir itu dia ruam, ya. Terus penularannya dia bisa cairan mulut, droplet tadi, kemudian benda yang dipegang sama kontak langsung dengan penderita. Oke. Nah, ini saya ada soal ya Kak ya. Nyonya X, hamil berusia 45 tahun P3A0, datang ke klinik dan telah melahirkan bayi perempuan. Plasenta lahir lengkap 25 menit setelah diberikan injeksi oksi ke-2. Hasil pemeriksaan perdarahan 600 cc, kontraksi uterus lembek, TFU setinggi pusat, tensi 110/70, nadi 102 kali per menit. Keadaan umumnya lemah. Apakah tindakan selanjutnya yang harus dilakukan oleh bidan untuk mengatasi perdarahan? A. Berikan ergo. B. Lakukan kompresi KBI ya. C. KBE. D. Pasang infus RL oksi 20 international unit. Atau E. Cek plasenta. Kita lihat pembahasannya. Nah ini ya Kak, kata kuncinya yaitu uterusnya lembek, kemudian keadaan umumnya itu lemah. Kira-kira apa yang dilakukan bidan? Kalau menurut teori ya, kalau menurut teori itu pasti, kalau menurut eh, praktek ya Kak ya, biasa kalau di rumah sakit udah kayak gini itu kita pasang infus dulu. Tapi kalau misalnya menurut teori, itu menurut bagian atonia itu kita lakukan KBI ya Kak ya, karena di sini kata kuncinya itu uterusnya lembek. Cuman kan di sini ibunya kaunya udah lemah, kemudian perdarahan. Seperti itu. Jadi kalau kita menurut teori itu dilakukan KBI dulu ya. Jadi jawabannya yang B. Nah ini ya Kak, bagian pengelolaan atonia uteri. Kemudian kalau misalnya kita masase segera setelah bayi lahir, setelah plasenta lahir, kita cek masasnya berapa lama, 15 detik. Kita cek uterusnya kontraksi apa enggak. Kalau misalnya kontraksi, kita evaluasi rutin untuk selanjutnya. Kalau misalnya enggak kontraksi, kita bersihkan dulu sisa-sisa darah yang ada di jalan lahir atau selaput ketubannya. Kemudian kita pastikan kandung kemihnya kosong baru dilakukan KBI. Nah, KBI dulu kan. Kemudian kita cek lagi uterusnya kontraksi apa enggak. Kalau misalnya kontraksi, kita lanjutkan KBI itu selama 2 menit. Kemudian kita pantau kala 4-nya. Kalau misalnya nggak kontraksi, kita ajarkan keluarga KBE. Kita keluarkan tangan perlahan-lahan, kita injeksi ergo 0,2 mg per IM atau misoprostol 600 sampai 1000 mg per rektal. Setelah itu baru kita pasang infus RL sama 20 international unit oksi. Kemudian kita ulangi lagi KBI-nya. Kita lihat lagi kontraksi uterusnya berkontraksi apa enggak. Kalau misalnya iya, berarti kita tinggal pantau ibunya selama kala 4. Kemudian kalau enggak, kita siap-siap untuk merujuk ya Kak, sambil kita dampingi. Kemudian kita pasang infus RL 20 IU International Unit dengan laju 500 cc per jam hingga tempat rujukan ya. Nah, kita masuk di kode etik bidan. Saya punya pertanyaan nih, ada seorang ibu hamil 8 bulan, mengalami masalah kandungan, telah diselidiki oleh bidan ternyata kondisi kandungannya itu lemah. Kemudian diharuskan untuk digugurkan. Nah, di satu sisi bingung karena aborsi itu dilarang oleh agama, dan di sisi lain itu takut mengambil resiko karena membahayakan ibu dan janin yang dikandung. Kira-kira apa nih? Termasuk golongan apa dia? A. Isu etik, B. Isu moral, atau C. Dilema?
Nah, di sini kata kuncinya itu belum dilakukan aborsi ya Kak, karena bidannya itu masih bingung. Kemudian ada hubungannya dengan antara satu sisi agama, sisi lain itu membahayakan ibu dan bayi. Jadi dia termasuk golongan yang dilema karena belum dilakukan ya Kak ya. Nah, ini untuk pengertiannya. Isu etik itu berhubungan erat dengan nilai manusia dalam menghargai suatu tindakan. Kalau isu etik, saat kita sudah melakukan suatu tindakan, dan akhirnya tindakan itu dipertanyakan kebenarannya. Contohnya, apa? Kita menolong pasien yang partus, mau melahirkan. Ternyata partusnya itu lama dan harus dirujuk. Tapi kita sebagai bidan itu malah nggak dirujuk. Kita malah induksi. Terus akhirnya nggak tahu-tahu ternyata janinnya itu meninggal. Nah, di situ terjadi konflik ada antara ibu dan keluarga ya, Kak. Dan itu termasuk isu etik. Jadi isu etik itu kita sudah lakukan sesuatu, kita tahu batasannya, kita sudah melanggar kewenangannya, ya. Eh, Pokoknya kita sudah tahu dan ada hubungannya dengan ilmu kita. Jadi ilmu bidan kita seperti itu. Ya, sudah dilakukan padahal sudah tahu batasannya. Padahal sudah tahu kalau itu di luar kewenangannya kita. Kayak gitu. Kemudian isu moral. Isu moral ini hubungannya dengan benar dan salah dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, kita sudah membantu eh, aborsi dari seorang korban pemerkosaan misalnya kayak gitu. Nah, secara undang-undang itu kan boleh, tetapi secara agama itu nggak boleh karena kayak ngerasa kita itu udah nolong apa pokoknya melanggar agama gitu loh Kak. Jadi dia hubungannya dengan moral. Kalau moral itu lebih ke agama kayak gitu, kalau etik dia lebih ke ilmu kita. Dan dia sudah kan kalau isu itu kita sudah melakukan, ya. Kemudian yang dilema etik. Nah, dilema etik ini keadaan yang sedang dihadapkan pada dua alternatif yang kelihatan sama atau hampir sama dan butuh solusi. Jadi eh, pasiennya bingung. Pasiennya bingung, bidannya bingung, dia dihadapkan pilihan ada pasien yang harusnya dirujuk, tapi rumah sakitnya itu jauh sekali gitu. Kalau misalnya dia dirujuk, itu bisa membahayakan ibu dan janin. Tapi kalau misalnya nggak dirujuk, nanti dia takutnya melanggar kode etik karena pasiennya itu harus dirujuk. Galau deh bidannya, dilema deh dia. Kayak gitu ya. Nah, ini ada soal lagi nih. Seorang perempuan usianya 15 tahun datang ke BPM diantar oleh temannya yang mengaku sudah telat haid selama 2 bulan. Bidan melakukan pemeriksaan hasil PP tes positif. Perempuan tersebut diminta bidan untuk menggugurkan kandungannya karena ia masih seorang pelajar. Kira-kira itu yang dihadapi bidan itu kasus apa? A. Isu, B. Isu etik, C. Dilema moral, atau D. Isu moral. Nah, di sini kata kuncinya mana tadi? Menggugurkan kandungannya ya Kak ya. Perempuan tersebut meminta bidan menggugurkan kandungannya karena ia masih seorang pelajar. Jadi jawabannya yang C, dilema moral ya Kak ya. Karena bidannya kan belum dihadapkan, dia kan belum membantu si anak ini buat aborsi. Kayak gitu. Nah, ada soal lagi nih Kak, Ibu Primi dibantu bidan desa untuk bersalin. Kemudian persalinannya itu udah lebih dari 24 jam, bayinya juga belum keluar. Terus ibunya udah lemes, kelelahan karena udah lama mengedan. Terus bidannya itu tetap bersikuku untuk menolong persalinan ibu karena takut kehilangan komisi. Kemudian setelah bayinya keluar, ternyata ibunya itu perdarahan. Nah, baru perdarahan, baru ibunya, bidannya itu baru mau merujuk ya kak ya. Pas di jalan, ternyata ibunya udah meninggal. Kira-kira itu masuk di konflik yang mana? Kata kuncinya itu dia bidannya bersikukuh, menolong persalinan. Padahal di luar wewenangnya karena udah lebih dari 24 jam. Satu. Karena apa? Dia ternyata takut kehilangan komisinya. Pas di jalan, pas udah selesai partus, bidannya itu
pasiennya itu perdarahan. Pas sudah mau dirujuk, ternyata meninggal ibunya ya. Keluarganya menuntut. Berarti dia masuk di apa? Di isu etik ya Kak ya, karena ini sudah terjadi di luar kewenangannya bidan. Dan terjadi masalahnya itu sesuai dengan bidangnya atau ilmunya, seperti itu. Kemudian ada soal nih, seorang wanita 40 tahun, G7, P4, A2 dibawa ke rumah sakit dengan kejang. Hasil pemeriksaan tensi 180/120, protein urinnya itu positif 3. Bidan akan memberikan MG, tapi keluarganya ternyata menolak ya Kak. Terus bidan itu bersikeras mau MG. Kira-kira dia keputusannya itu masuk etik praktis apa? A. Deontologi, B. Utilitarianisme, C. Decision maker, beneficence, atau no malfeasance. Kita lihat. Di sini kata kuncinya keluarga menolak, tapi bidannya itu kekeh mau kasih MG. Jadi yang tepat itu yang D ya Kak ya. Kita lihat penjelasannya nanti coba. Yang kedua ini soalnya Ibu S datang sama suami ke bidan, kemudian milih alat kontrasepsi dan ingin diberikan penjelasan tentang macam-macam alkon. Kemudian diberikan kesempatan untuk memilih alkon yang dikehendaki. Nah, termasuk dalam etika praktis apa? A. Justice, B. Benefits, C. Malpractice, D. Non-malefence, atau E. Autonomi. Ayo. Di sini kata kuncinya itu pasiennya memilih alkon ya Kak ya, terus pengen diberikan penjelasan, berarti ia punya hak untuk mendapat penjelasan mengenai alkon. Terus diberi kesempatan untuk memilih alkon yang dikehendaki. Jadi dia masuk yang di autonomi ya Kak ya. Nah, ini untuk penjelasannya. Kalau misalnya tadi yang justice. Justice itu bidan bersikap adil. Sebenarnya bukan cuma bidan aja, dokter juga gitu harus bersikap adil, tidak membedakan tidak membeda-bedakan kelasnya. Jadi kualitas pelayanannya itu sama antara kelas 1, kelas 3 kayak gitu sama aja ya. Yang satu pasiennya dimarahin, yang kelas 3 dimarah-marahin, yang kelas 1 dibaik-baikin. Ya nggak boleh kayak gitu ya, Kak. Kemudian, benefits. Di sini bidan memiliki kewajiban moral untuk melakukan suatu tindakan demi kebaikan. Jadi melakukan sesuatu itu jika ada indikasi. Kayak tadi, bidannya tetap kekeh ngasih MGSO 4 padahal keluarganya itu menolak ya. Tapi kan bidan melakukan itu atas indikasi. Ya, berarti itu masuk etik praktis yang benefits. Kemudian malpraktis. Di sini bidan melakukan malpraktik. Ini udah tahu ya kayak di luar kewenangannya yang melanggar hukum. Kemudian nol malevolence itu bidan melarang tindakan yang membahayakan keadaan pasiennya. Jadi kalau misalnya ada nih pasien datang udah G8, P7, terus dia mau apa? Dia nggak mau KB, AKDR misalnya. Loh, dijelaskanlah sama bidannya mengenai resiko kehamilannya kayak gimana, tindakannya seperti apa. Resikonya kalau misalnya nanti ibunya itu hamil-hamil terus, sementara ibunya itu udah resiko tinggi ya, kayak gitu. Kemudian autonomi, nah ini bidan harus menghargai hak-hak pasien. Termasuk di dalamnya itu mendapat informed choice dan informed consent. Kayak tadi, pasiennya mau alkon, dia minta diberikan penjelasan mengenai alkon. Seperti itu ya Kak. Terus habis itu eh, pasiennya disuruh pilih mau KB-nya apa gitu. Kemudian ada COVID ya Kak. Ini COVID nyantol di sini padahal kemarin udah masuk materinya di FR sebelumnya. COVID itu dia ada istilah ODP sama PDP. Kali aja Kakak lupa. ODP itu orang dalam pemantauan, PDP itu pasien dalam pengawasan. Gejalanya apa? Kalau ODP itu demam, ada riwayat demam, kemudian batuk pilek, ada nyeri tenggorokan. Kalau PDP itu gejalanya demam, batuk pilek, tenggorokan, pneumonia ringan hingga berat sampai sesak nafas. Terus faktor resiko, biasa yang ODP ini
riwayat perjalanannya ke negara yang terjangkit dalam 14 hari terakhir. Kemudian PDP, ini faktor resikonya itu riwayat perjalanan negara yang terjangkit 14 hari terakhir, kemudian demamnya lebih dari 38, kemudian riwayat kontak dengan hewan penular atau kasus COVID. Nah, itu ya perbedaannya ya, Kak ya. Terus kemarin ada kakak yang japri, dia bilang gini, Kak, kalau misalnya ada pasien disuruh isolasi 14 hari, itu artinya kamu memutuskan mata rantai sebagai apa? Nah, itu nggak jelas saya karena nggak tahu kan opsinya itu seperti apa. Kayak gitu. Jadi saya hanya jelaskan mengenai ODP sama PDP ini ya, Kak ya. Ya Kak, saya kira untuk materi kali ini sampai di sini ya Kak ya. Semoga materinya bisa bermanfaat buat kakak-kakak sekalian. Amin ya robbal alamin. Terima kasih, sampai bertemu di materi selanjutnya.